Shalom, selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena sampai pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup hawa segar dan kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sabdanya. Baiklah saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita bekali perjalanan hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami masih bisa bangun tidur dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menerima firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman setuju dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Allah selalu ada. Ayat intinya terdapat dalam Keluaran 33 ayat 14. Di sana dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan pencobaan. Hidup ini penuh dengan cobaan. Penuh dengan godaan-godaan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari bahwa Allah itu selalu ada di dekat kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Mari kita renungkan firman Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Mari kita baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku dikasihi Tuhan, begitu dekatnya Allah itu dengan manusia, karena manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri, gambar Allah sendiri, dan Allah selalu ada di dekat manusia, di dekat ciptaannya. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh digoda oleh iblis, digoda oleh setan, mereka sembunyi. Tetapi Tuhan mencarinya, Tuhan ada di dekat mereka. Mari kita baca dalam Kejadian 3 ayat 21. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sembunyi dari hadapan Tuhan dan mereka membuat pakaiannya sendiri dari daun ara. Tetapi Tuhan mencarinya. Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pada waktu Adam dan Hawa
jatuh dalam dosa, maka ketakutanlah mereka kalau ketemu dengan Tuhan Allah. Dan mereka bersembunyi. Lalu mereka menutupi kemaluannya dengan membuat pakaian dari daun ara. Tapi Tuhan membuatkan pakaian kepada mereka dengan kulit domba. Di sini sudah kelihatan bahwa Allah itu sangat memperhatikan umat ciptaannya. Allah selalu ada dan Allah selalu ingin melindungi dan membuat manusia itu nyaman, tentram hidupnya. Seperti yang ayat inti tadi, bahwa aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi Allah ingin supaya umatnya itu merasakan tenang, tentram, dan damai dan aman. Pada waktu kelahiran Musa pun, sejak dalam kandungan, Tuhan sudah melindunginya. Kita dapat baca nanti kisahnya dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 20. Mari kita lihat betapa besarnya Tuhan itu, perhatian Tuhan itu kepada umat ciptaannya. Keluaran 1 ayat 15 sampai 20. Pada waktu Musa akan dilahirkan, sejak dalam kandungan, Tuhan sudah melindunginya. Mari kita baca, Keluaran 1 ayat 15 sampai 20. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan umatnya. Sejak dalam kandungan sampai lahir sampai tua pun Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Sangat jelas di sini bahwa walaupun pada saat itu bangsa Ibrani akan dimusnahkan oleh Raja Firaun, tetapi karena begitu besar kasih Allah itu, sehingga siapa saja bisa dipakai untuk melindungi bayi-bayi Ibrani yang akan dilahirkan. Juga Musa yang saat itu diselamatkan dari kekejaman Firaun. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur karena kita bisa mengerti dan memiliki Allah yang begitu mengasihi umatnya. Maka dari itu, biarlah kita semakin bertumbuh dalam iman dan kita tetap bersandar, percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu ada di dekat kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan menguatkan iman percaya kita dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.